tidak berdaya, saudara, lalu apa yang bisa menolong kepada kita? Apa? Kuasa-Mu yang sempurna. Haleluya. Saudara tahu ya, apa yang tersaji di hadapan saudara? Tubuh dan darah Yesus. Perjamuan kudus akan memberi kepada kita kuasa yang sempurna. Amin. Ada banyak yang kita tidak bisa. Kalau kita bisa membelinya, kita beli. Kalau kita bisa menebusnya, kita tebus. Obat umpamanya, tanah umpamanya, sepeda motor umpamanya, mobil, saudara, mebel, furniture, saudara bisa membelinya. Tapi di saat saudara tidak berdaya, itu semua tidak berhasil. Itu semua tidak ada artinya. Engkau membutuhkan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya percaya kesungguhan hati, semangat saudara, spirit saudara untuk menerima firman akan menghasilkan. Amin. Katakan pasti menghasilkan. Para kekasih, saya ingin mengajak Anda untuk melihat seperti apa yang kita nyanyikan tadi. Ada 3 elemen ilahi pemberdayaan kita. Kalau kita tadi menyanyikan, ya saudara, ketika aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Itu sebab pada refrainnya, ya saudara, pada chorusnya kita menyanyi, ketika aku percaya, ketika aku berdoa, ketika Roh Kudus bekerja di dalam hidupku. Saudara, ini 3 elemen ilahi. Anda dan saya harus memilikinya. Supaya apa? Supaya mujizat terjadi dalam hidup saudara. Amin. Semua katakan mujizat itu nyata. Tetapi seringkali tidak terjadi pada saya. Saudara, ini beda. Nyata. Terjadi enggak? Nyata buat orang lain. Nyata pada Alkitab. Nyata pada pengajaran Alkitab. Saudara, tetapi tidak terjadi sama saya juga percuma. Saudara, ini sebagai pengetahuan aja. Kesaksian yang kita dengar menyenangkan sekali, orang lain mengalami. Tapi tidak terjadi pada saudara dan saya. Saudara, saya tidak katakan bahwa itu sulit dijadikan. Itu mudah. Kalau saudara tahu kuncinya, aku harus diberdayakan. Aku harus diberdayakan dari keterpurukan aku ketika aku tidak berdaya. Saudara, mungkin saudara berkata, apa sih yang tidak berdaya? Apa yang menjadi problem dalam hidup saya? Saat celaan terbuka menyerang hidup saudara. Saudara, seringkali begitu banyak orang, ya saudara, terang-terangan kepada saudara, di balik saudara, menyerang saudara. Saudara, engkau tidak berdaya, saudara mau melawan kepada siapa? Ya saudara, engkau memukul angin saja, tidak ada guna, biarin aja. 2, saat uang dan kerabat tak mampu menolongmu. Saudara, seringkali kita menaruh harap pada siapa tahu famili saya yang ini bisa bantu saya. Kebetulan dia bidangnya, dia pegang. Kebetulan dia mempunyai kuasa ataupun kedudukan di bidang tersebut. Saya mau nimbrung deh. Siapa tahu saya bisa menerima pertolongan. Saudara, saya mau pinjam uang dari dia untuk menolong dan menutup kebutuhan saya. Ada saat di mana uang dan kompetensi tidak bisa bekerja. Saudara mempunyai kompetensinya, oknumnya, orangnya, pejabatnya, ataupun pribadinya bisa menolong kepada saudara. Tetapi ada saat di mana itu semua tidak berhasil. Itu namanya saat aku tidak berdaya. Apa yang menjadi satu kekuatan saudara? Kalau saudara tidak berdaya, kita hanya bisa menyanyikannya dan kita hanya meneteskan air mata dan menangis. Tetapi mujizat jauh seperti yang kita nyanyikan tidak terjadi. Mujizat itu nyata memang, tapi tidak sama aku, tidak buat aku. Saya ingin kita mendobrak sejarah kita yang tanpa mujizat. Saudara setuju demikian? Siapa yang setuju katakan saya setuju. Saya akan mendobrak sejarah hidup saya yang tanpa mujizat. Dalam nama Yesus, angkat tangan saudara. Dalam nama Yesus, saya akan mendobrak sejarah hidup saya yang tanpa mujizat. Mulai malam hari ini, mujizat itu nyata dan terjadi pada saya. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami akan bawa pulang malam ini
Segala yang tidak mungkin dan kami tidak mampu, Engkau beri kemampuan kepada kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Saya teringat tentang seorang ibu janda yang sudah agak tua. Saudara, ketika dia mulai menua dan dia masuk masa menopause, namun dia masih tetap bleeding, dia tetap blooding. Saudara, di dalam ketuaannya, di dalam kemiskinan karena semua harta kata Alkitab sudah terjual. Untuk dia pergi ke tabib, ke dukun dan lain sebagainya. Untuk mengobatkan pendarahannya. Saudara yang kekasih, apa yang terjadi? Heran saya, dia punya pikiran begini. Kalau aku datang kepada Yesus dan aku jamah saja, klaim jubah bajunya di bawah. Kalau aku jamah saja, aku mesti sembuh. Entah dari mana dia punya ilmu, dia punya bisikan, dia punya pikiran bahwa kalau dia menjamah, klaim jubah paling bawah dari Tuhan Yesus, pun dia akan sembuh. Tahukah saudara apa yang dia pikirkan? Karena dia sedang merangkak. Saya rasa belum pernah ada satu orang wanita pun mengalami seperti dia. Dan dia merangkak di sela-sela kaki orang. Itu sebab dia punya pikiran. Kalau aku pegang, klaim jubah paling bawah, aku akan sembuh. Saudara, sejak dia mulai merangkak mendekati Yesus, Yesus sudah tahu ada seorang ibu yang tua yang tetap mengalami pendarahan dan mendatangi aku. Dia biarkan sampai akhirnya benar-benar datang dan menjamah klaim jubah karena dia merangkak. Saudara, dan seketika ada kuasa keluar dari tubuh Yesus, masuk pada wanita ini dan berhenti dia punya pendarahan. Seketika itu juga Yesus, ya sudah tentu acting dia. Siapa yang menjamah aku? Ya, murid-murid berkata, Guru, ada begini banyak orang mendesak engkau. Semua ingin engkau jamah. Bagaimana engkau mengatakan siapa yang menjamah? Banyak yang menjamah banyak. Tidak. Ada seseorang yang menjamah aku. Dan aku merasa ada kuasa keluar dari tubuhku. Masuk dalam tubuhnya. Siapa dia? Wanita ini tidak bisa lagi melarikan diri. Dia berkata, dia berdiri, Tuhan Yesus, aku yang menjamah. Karena aku punya pikiran. Karena aku merangkak, sekalipun jubah paling bawah, yang paling kotor dari jubahmu pun, kalau aku pegang, aku pasti sembuh. Datang kepada Yesus dengan cara demikian. Sangat simpel pikirannya, tetapi inspiratif banget. Dia mendapatkan bisikan dari Roh Kudus. Kamu tidak bisa jalan tegak karena kamu tidak punya kekuatan. Merangkak dong. Dekati Yesus. Jamah, klaim jubahnya. Jangan sampai kamu kehilangan jejak dari dia. Kalau kamu terlambat, dia pergi ke tempat lain. Dan kamu tidak mungkin mengejarnya dengan cara kamu merangkak begitu macam. Mumpung dia berhenti dan menyampaikan firman. Cepat, pegang, klaim jubahnya. Yang paling bawah. Pikiran ini. Inspirasi dari Roh Kudus. Pada waktu saudara tidak berdaya dan saudara mengangkat tangan saudara, ketahuilah Allah Roh Kudus membisikkan sesuatu kepada saudara. Amin. Dan dia pasti akan menunjukkan apa yang harus saudara kerjakan. Ada banyak hal yang uang saudara tidak bisa. Ada banyak hal yang kepintaran kita tidak bisa. Apapun saja, saat itu angkat tangan. Dengarkan bisikan Roh Kudus dalam hati saudara. Dan bertindak. Kalau engkau mau mentaatinya. Tadi pagi saya menyampaikan dalam Ulangan 30 ayat 8 dan 9. Kalau engkau mendengar kembali suara Tuhan. Serta melakukannya dengan setia. Ayo kerjakan. Apa yang menjadi bisikannya itu inspirasi buat saudara. Ketika uang, kedudukan, kompetensi yang saudara miliki atau orang bisa bantu kepada saudara karena dia berkompeten sekalipun tidak bisa menolong, never mind, tidak apa-apa, no problem. Sebab anak-anak Tuhan,
Ambil pelajaran dari ibu ini. Seketika bleedingnya berhenti, stop. Yesus menemukan dia, seorang wanita yang rendah hati, yang dengan apa ada sisa kekuatan merangkak mencari Yesus. Semua kita yang hadir pada saat ini, biarlah kita menghambakan diri kita dan merendahkan diri kita supaya kita boleh layak datang ke meja perjamuan dan menerima pertolongan kita pada malam hari ini, bahwa tidak ada yang mustahil bagi saudara. Kalau engkau sakit, engkau akan disembuhkan. Kalau engkau dalam kekurangan, engkau akan diberkati. Kalau tidak ada jalan, engkau akan dibukai jalan. Kalau engkau dan saya berdosa, diampuni dosa kita. Beri kemuliaan yang baik buat dia. Saat upaya kehebatanmu ternyata tidak berhasil, ya saudara tahu akan maksudnya. Kita sudah pol-polan maksimum, kita sudah pendek kata, kita sudah mempertaruhkan semuanya. Entoh tidak berhasil, ya sudah berhenti. Berhenti. Beberapa orang berkata kepada saudara dan kepada saya akan lega kalau saya sudah usaha. Perkara tidak sembuh anak saya, atau istri saya, atau suami saya, atau diri saya, atau orang tua saya, gak apa-apa, tapi saya sudah pol-polan. Bagus. Saudara orang berbudi, itu bagus. Tetapi jangan sudah menyerah sampai di sana. Engkau mempunyai jalan keluar. Biar kehendak Bapa yang jadi. 4. Saat doa-doaku seakan tiada terkabul. Banyak di antara kita menjadi capek. Tuhan, kapan sih engkau menjawab? Katanya, kalau saya berdoa di dalam nama Yesus, Bapa memberi kepada saya. Saya barangkali sudah 100 kali berdoa. Doa yang sama, dalam nama yang sama. Tapi engkau belum memberi kepada saya. Saudara, nanti kita akan melihat rahasianya. Kenapa doa belum terkabul. Tidak apa-apa. Engkau belum dikabulkan. Jangan penasaran, jangan nafsu, jangan marah. Kalau saudara belum dikabulkan, saya belum dikabulkan. Itu berarti kita harus membuat wadah lebih besar. Kita harus menyiapkan diri lebih lurus. Supaya pemberian yang akan datang, katakan, supaya pemberian yang akan datang sangat menyenangkan saya dan menyenangkan Tuhan. Amin. Itu penting sekali ya. Itu sebab kalau itu semua terjadi, 4 hal ini, maka saudara katakan bersama saya, no problem. No problem. Tidak masalah. Amin. Engkau tidak perlu nangis, engkau tidak perlu gelo, karena 4 hal ini terjadi dalam hidup saudara. Ya, karena apa? Di saat ku tak berdaya, kuasamu. Kalau aku masih punya daya, mungkin kuasamu tidak bekerja. Tapi kalau aku sudah tidak berdaya, kuasamu pasti bekerja. Amin. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Para kekasih, sebuah ayat yang luar biasa. Ayat ini saya pikir sangat kejiwaan, sangat psikotik, ya, sangat psikologi. Mazmur 69 ayat yang ke-21. Ya, saudara, kita akan baca, celah itu telah, ya. 1, 2. Celah itu telah mematahkan hatiku dan aku pun putus asa. Aku menantikan belas kasihan tetapi sia-sia. Menantikan penghibur-penghibur tetapi tidak kudapati. Amin. Saudara, saya tersentuh dengan ayat ini. Tidak jarang kita mencarinya, tapi membuat kita tambah patah hati. Semakin kita mencari pertolongan penghibur, jalan keluar, semakin kita menyadari, aku benar-benar terhempas sampai titik nadir yang paling bawah dalam sejarah hidupku. Itu sebab pemazmur mengatakan celah atau celaan itu telah mematahkan hatiku dan aku pun putus asa. Saudara, kalau saudara membaca ayat ini,
Ini sangat berkenaan tentang orang yang mendambakan tetapi keliru pendambaannya. Dia mendambakan pada penghibur. Dia mendambakan pada pertolongan orang. Siapa sih yang bisa nolong aku? Aku mengalami celaan, aku mengalami kesendirian, aku mengalami keadaan yang berduka. Aku menantikan belas kasih, tetapi sia-sia, gak ada yang tolong. Tidak ada yang kasih belas kasihan kepadaku. Kalimat terakhir, tetapi tidak kudapati. Saudara, pada level ini, pada tahap kita merasa aku tidak dapat. Seorang istri bisa ngamuk. Seorang suami bisa marah. Seorang anak muda bisa brutal dan bisa salah jalan. Saudara, berbahaya sekali kalimat terakhir. Tetapi tidak kudapati. Begitu banyak kekecewaan, patah hati terjadi dalam hidup manusia. Putus asa. Kalau saudara mengetahui kejiwaan daripada ayat ini sepertinya bahaya sekali orang yang ngalamin ini. Saudara akan setuju dengan hal ini. Bahaya sekali orang ini. Karena dia mengalami celah yang telah mematahkan hatinya. Dia mengalami celaan yang mematahkan hatinya. Sepertinya sudah tidak berharga. Terus dia menantikan belas kasihan orang. Tapi tidak kudapati. Ya, tetapi sia-sia. Aku menantikan penghibur. Siapa tahu ada yang datang menghibur aku. Tetapi tidak kudapati. Saudara yang kekasih, ayat yang pertama ini membawa kita kepada kesadaran. Aku tidak boleh berharap pada uang. Aku tidak boleh berharap pada orang. Aku tidak boleh berharap pada siapa tahu tiba-tiba ada rezeki nomplok. Siapa tahu tiba-tiba aku mendapat sesuatu yang hebat dari seseorang. Taruh pengharapanmu kepadanya. Engkau tidak akan patah hati. Amin. Angkat tangan saudara. Tuhan Yesus, jangan biarkan saya patah hati karena menanti yang tidak mungkin, karena menanti yang sia-sia. Saya menaruh harap saya 100% hanya kepadamu. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, tolonglah kami supaya kami boleh memiliki dalam hidup ini segala kemuliaan Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita semua mengaminkan. Amin. Haleluya. Para kekasih, marilah kita akan lanjut. Supaya dengan pendahuluan ini, saudara, kita bisa mengerti lebih jelas ya. Dalam New International Version dari Alkitab Bahasa Inggris disebutkan demikian, scorn. Scorn ini artinya open contempt, serangan terbuka. Saudara, ada banyak scorners, orang-orang yang berani aja. Entah dia dibayar orang, entah dia memang balas dendam sama saudara. Dia scorner, dia berani open contempt kepada saudara. Dia bilang produk saudara jelek, dia bilang istri saudara jelek, dia bilang suami saudara tidak karu-karuan. Open contempt, dia menyerang. Saudara, perhatikan. Ini ayat ini hebat sekali. Scorn has broken my heart and has left me helpless. Serangan telah membuat aku menjadi patah hati. Broken heart. Patah hati. Dan meninggalkan aku tanpa pertolongan. I looked for sympathy. Aku mencari pada simpati orang. Aku datangi si A, si B, si X. Siapa tahu aku bisa mendapat simpati lebih banyak. Aku mendatangi mereka. Aku mencari. But there was none. Tapi tidak ada sama sekali. For comforters. Orang-orang yang bisa menghibur aku, bisa menolong aku. But I found none. Tapi aku tidak dapat seorang pun yang bisa menolong kepadaku. Kalau sudah begini mau apa? Pada fase ini banyak orang bunuh diri, nekat membunuh orang dan akhirnya membunuh diri sendiri.
pada fase ini. Ini berbahaya, makanya saya bilang ini ayat yang psikologik, saudara. Dan ini benar-benar terjadi pada begitu banyak orang yang tidak mempunyai Yesus di dalam hidupnya. Saya berdoa, saya berharap jemaat ini tidak akan mengalami ayat ini, tetapi mempunyai pertolongan yang pasti. Dan malam hari ini, katakan malam hari ini, saya tidak ragu lagi. Melalui perjamuan kudus, saya menerima pertolongan yang dahsyat dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Para kekasih, itu sebab biarlah kita mempersembahkan hidup kita dalam tangannya. Amin. Mari kita akan membacanya. 1, serangan terbuka, celaan atau serangan terbuka ya. 1, 2, celaan atau serangan terbuka sudah meremukkan hatiku dan membuatku tanpa pertolongan. Aku mencari simpati orang, tapi tak kudapati, walau seorang pun. Mencari orang yang bisa menghibur, tapi tak kudapati seorang pun. Amin. Ini loh saudara. Saudara tahu bahwa engkau sudah merendahkan diri. You have yourself so humble to find some help in your life. To find some comforters yang bisa menghibur engkau. But you found none. Tapi tak seorang pun kau dapati. Engkau sudah merendah. Engkau sudah datang ke sana. Engkau tidak malu. Engkau tutupi wajahmu dengan sapu tangan sepertinya, dengan kain karung, engkau mencari pertolongan kemana-mana. Saudara, kalau saya, mending saya tidak melakukan ini. Amin. Katakan, saya tidak akan melakukan ini. Saya mau datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Kalau engkau datang pada Tuhan Yesus, engkau tidak dipermalukan. Kerendahanmu daripada kepada orang ngapain? Kerendahanmu cuma sama Tuhan aja. Tuhan, saya mau merendahkan diri, menghambakan diri saya kepadamu. Supaya dari engkau datang mujizat pertolongan saya. Jangan coba seperti ayat ini. Stop. Engkau mempunyai kuasa untuk menaklukkan keadaan-keadaan. Supaya apa? Supaya engkau boleh mendapat pertambahan mujizat dan tidak ada yang mustahil. Amin. Para kekasih, marilah kita akan masuk pada kuasa-Mu yang sempurna. Angkat tangan saudara. Terima kasih Bapa. Biarlah kuasa-Mu yang sempurna menjadi nyata. Engkau melihat siapa saya, keadaan saya, masa depan saya. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu menjadi sempurna. Ucapkan terima kasih anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberi kepada kami gratis. Dan kami akan menikmati sisa umur hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Para kekasih, dalam Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Nanti pada akhir khotbah saya kita akan membaca ayat ini. Yang pertama, kuasa yang sempurna ini adalah saat Yesus mengubah bimbangku menjadi beriman. Baik, kita akan baca lebih dahulu ya. Tolong buka Alkitab saudara. Yohanes 14 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Wow. 1, 2. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan
di dalam Anak. Dan jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Coba. Kita tidak mengerti ayat di atasnya. Orang yang begitu percaya akan mengerti kalimat terakhir. Aku akan melakukannya, sabda Yesus. Udah sederhana aja. Udah kita tidak usah berargumentasi teologis ataupun kejiwaan dan lain sebagainya. Tuhan, hamba cuma percaya. Kalau engkau minta apa-apa dari hamba, hamba tidak punya. Hamba cuma punya percaya kepadamu. Kerendahan hati, saudara, kesederhanaan. Ini saat Yesus mengubah bimbang saudara menjadi beriman. Aku percaya dan aku yakin aku akan mendapatkannya. Saya tidak mengajari saudara memaksain Tuhan. Saya mengajari saudara berdasarkan ayat. Mestinya tidak usah diajar. Saudara baca di rumah, ngerti. Tuhan, kalau saya sangat percaya kepadamu, saya yakin tidak ada yang mustahil buat saya. Walau begitu berat, tidak mungkin. Saya tidak berada pada posisi di mana saya layak menerima. I'm not deserve for something wonderful or miraculously in my life. I'm not deserve for this thing. Aku tidak disiapkan untuk itu. Aku seorang biasa. Tapi Tuhan, kalau aku baca ayat ini, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan. Tuhan, kalau begitu engkau mempunyai kesempatan mengerjakan buat permintaan saya. Karena kalau engkau mengerjakan permintaan saya, Bapa dipermuliakan, kata firman-Mu. Itu sebab Tuhan lakukan kepada saya. Oh, Tuhan tidak bisa lagi menghindar. Baik. Kamu begitu percaya ternyata. Oke, aku akan bekerja. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, teruskan, aku akan melakukannya. Modalnya apa? Sekali lagi modalnya. Aku percaya. Semua menyanyi. Berkat-Mu atasku. Angkat tangan saudara. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Terima kasih Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Beri tepuk tangan yang baik buat Tuhan.